Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fernandriansyah dengan NRP 041 dari kelas 3D4 EB. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memsimulasikan atau mempresentasikan hasil dari post-test untuk mata kuliah praktikum VLSI dan perancangan logika. Jadi pada post-test kali ini ditugaskan untuk membuat sebuah rangkaian VS FPGA dengan ketentuan di dalamnya terdapat sebuah finite state machine controller ini yang nantinya outputnya akan digunakan untuk mengakses alamat dari sebuah ROM dengan ROM yang memiliki lebar data 8 bit dan juga jumlah address 16. Jadi untuk ketentuannya adalah seperti berikut. Untuk state mesinnya terdapat 4 state, yaitu S0 sampai S3 dengan ketentuan seperti ini. Juga sudah saya gambarkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Untuk state diagramnya yaitu ketika dia S0, untuk input X sama dengan 0 maka dia akan tetap berada di S0, tetapi outputnya bernilai Y sama dengan 1. Dan ketika dari S0 diberikan input 1, X sama dengan 1, maka dia akan berpindah ke state S1 dan outputnya adalah Y sama dengan 1. Kemudian dari state S1 ketika diberikan input X1, maka dia akan tetap berada di state S1 dan outputnya adalah Y sama dengan 0. Lalu ketika diberikan input X sama dengan 0, ketika dia berada di state S1, maka dia akan berpindah ke state S2 dan output yang dihasilkan adalah Y1. Kemudian dari state S2 apabila diberikan input X sama dengan 1, maka outputnya adalah Y sama dengan 4. Kemudian jika dari S2 diberikan input X sama dengan 0, maka dia akan berpindah ke state S3 dan output yang dihasilkan adalah Y sama dengan 2. Dari state S3 apabila diberikan input X sama dengan 0, maka dia akan tetap berada di S3 dan output yang dihasilkan adalah Y sama dengan 6. Kemudian yang terakhir dari S3 apabila mendapatkan input X sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah Y sama dengan 4 dan dia akan kembali ke state S1. Kemudian untuk ROM-nya, jadi ROM ini seperti yang sudah disebutkan bahwa terdapat 16 address dari address 0 hingga F dengan lebar data 8 bit. Jadi terdapat ketentuan di mana digunakan NRP. Jadi NRP saya 1110181041. Yang berbeda di sini hanyalah pada bagian ini diganti dengan 4. Ini. Jadi if nanti bernilai 4. Jadi semisal contohnya ketika address ke-1 diminta untuk diinputkan nilai I, maka nilai yang dimasukkan ke dalam address 1 adalah 4, sehingga nanti jadinya adalah 0000 0100. Sedemikian sehingga didapatkan address seperti berikut ini. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat programnya. Jadi pada bagian top level di sini ditentukan port pada top levelnya yaitu X untuk input finite state machine nanti. Lalu ada MCLK sebagai clock, ada reset, ada enable untuk read room, kemudian ada data sebesar 8 bit yang digunakan untuk sebagai output dari pembacaan ROM nanti. Kemudian karena di sini menggunakan pendekatan hierarki, maka digunakan dua buah komponen, yaitu komponen ROM dan komponen FSM atau finite state machine. Pada bagian ROM terdapat port, untuk inputnya terdapat clock, reset, enable, read room, dan address, di mana addressnya yaitu 4 bit. Kemudian terdapat sebuah output berupa data out sebesar 8 bit. Kemudian untuk port pada finite state machine terdapat input X, clock, dan reset, dan sebuah output yaitu Y yang sebesar 4 bit. Kemudian pada bagian terakhir dilakukan penghubungan
antara port dari VNC Machine dan ROM dengan port dari top level. Jadi input X akan dihubungkan dengan X dari top level, clock milik VNC Machine akan dihubungkan dengan MCLK dari top level, reset dari VNC Machine akan dihubungkan dengan reset dari top level, dan Y akan dihubungkan dengan sinyal address dari top level. Kemudian untuk ROM sama seperti sebelumnya, terdapat clock yang dihubungkan dengan MCLK juga dari top level. Enable dari ROM akan diberikan sinyal 1 sehingga dia akan aktif terus enable-nya. Kemudian reset dari ROM dihubungkan dengan reset dari top level. Kemudian read ROM dihubungkan dengan read ROM top level, dan address dihubungkan dengan sinyal address dari top level. Data out milik ROM dihubungkan dengan data dari top level. Kemudian pada bagian komponen finite state machine digunakan model finite state machine mili. Jadi untuk portingnya terdapat input berupa X, clock, reset, dan juga outputnya nanti adalah Y. Kemudian diinisialisasi state-nya yaitu state 0, state S1, state S2, dan state S3. Kemudian pada bagian ini dibuat proses di mana apabila nilai reset sama dengan 1, maka current state akan kembali ke S0. Tapi jika terdapat perubahan clock dan juga nilai clock bernilai 1, maka nilai state saat ini atau current state sama dengan nilai next state. Kemudian pada bagian ini digunakan case when. Jadi case current state ketika dia S0, jika mendapatkan input X sama dengan 0, maka output Y sama dengan 1. Atau seperti nilai A pada nilai pembagian seperti NRP tadi. Dan sampai bawah ini telah sesuai dengan state diagram yang telah dibuat. Kemudian terakhir yaitu when others, atau ketika mendapatkan input selain state S0 sampai S3, maka Y akan diberikan nilai 0 dan next state langsung diberikan nilai S0 agar kembali ke state S0 lagi. Kemudian pada bagian ROM terdapat input berupa clock, reset, enable, dan read ROM serta address, yang address ini nanti terhubung dengan output Y dari VNC Machine. Kemudian terdapat output data out sebesar 8 bit. Untuk addressnya 4 bit sesuai dari yang kita ketahui tadi, yaitu terdapat 16 address. Kemudian pada bagian ini, pada bagian konten ROM ini kita isikan tiap addressnya dari 0 sampai F atau 15 sesuai dengan data yang telah ditentukan tadi. Jadi diisi pada konten ROM array ini dari address ke 9 hingga ke 0 merupakan urutan dari NRP dari MSB ke LSB. Jadi dari ke 9 adalah A atau 1, 8 adalah B atau 1, address ke-7 adalah C atau 1, address ke-6 adalah D atau 0, address ke-5 adalah E atau 1, address ke-4 adalah F atau 8, kemudian address ke-3 adalah G atau 1, address ke-2 adalah H atau 0, address ke-1 adalah I atau 4, address ke-0 adalah J atau 1. Jika disebutkan maka dapat dibaca bahwa 11101814041 yang merupakan NRP dari NRP saya. Kemudian dari address 10 hingga ke 15 atau A sampai F merupakan penjumlahan dari I tambah C, di mana 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka kita isikan di sini 101 untuk address ke 10 hingga ke 15. Kemudian bagian address di mana diberikan nilai 1111 di luar dari address 0 hingga 15. Kemudian pada bagian ini terdapat proses di mana apabila reset bernilai 1 atau reset pada ROM aktif, maka outputnya adalah Z. Kemudian apabila terjadi perubahan clock
dan clocknya bernilai 1 serta reset dalam keadaan nonaktif, maka kemudian dicek lagi apakah enable-nya sama dengan 1 dan read ROM-nya sama dengan 1. Jika iya, maka data out sama dengan nilai dari data yang ada pada address yang dipanggil. Dan jika enable atau read ROM mati atau dinonaktifkan atau bernilai 0, maka data yang dikeluarkan akan bernilai Z. Kemudian pada bagian test bench, jadi yang pertama untuk komponen top levelnya sama seperti pada VADL top level, di mana terdapat port X, M, clock, reset, read ROM, dan data. Kemudian sinyal-sinyal yang nantinya akan dikeluarkan pada grafik simulasi yaitu sinyal X, sinyal M clock, sinyal reset, sinyal read ROM yang digunakan sebagai input. Kemudian untuk outputnya terdapat sinyal data. Kemudian di sini digunakan clock, periodenya sebesar 10 nanosekon. Lalu pada bagian proses clocknya diatur agar clock bernilai 0 pada nilai setengah periodnya dan juga clock bernilai 1 selama setengah periodnya. Kemudian pada program untuk pengujiannya, di sini awalnya reset bernilai 1 dan read ROM bernilai 0. Kemudian ditunggu menggunakan program wait selama 10 nanosekon, kemudian diubah resetnya menjadi 0 dan read ROM-nya menjadi 1 agar ROM-nya aktif. Lalu ditunggu selama 5 nanosekon, kemudian diberikan input X0, maka state 0 akan berpindah ke state 0 dan Y sama dengan 1 dan mengakses address 1 sehingga data yang keluar adalah 4. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon, kemudian kita berikan nilai input X sama dengan 1, maka state S0 akan berpindah ke state S1 dan outputnya tetap yaitu 1 sehingga address yang diakses tetap 1 dan data output yang dihasilkan adalah 4. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon lagi, kita berikan input lagi, input X sama dengan 1 sehingga state 1 akan tetap berada di state S1, tetapi output yang dihasilkan adalah 0 sehingga address yang diakses dari ROM adalah 0 dan data output yang dihasilkan adalah 1. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon, kita berikan input X sama dengan 0, maka state 1 akan berpindah ke state S2 dan outputnya adalah Y sama dengan 1 sehingga kita akses ROM-nya pada address 1 dan dihasilkan output data yaitu 4. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon, kemudian kita berikan input X sama dengan 1 sehingga S2 akan tetap ke S2 tetapi output yang dihasilkan adalah 4 sehingga address dari ROM yang diakses adalah address ke 4 sehingga data output yang dihasilkan adalah 8. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon, kita berikan nilai input X sama dengan 0 sehingga state S2 akan berpindah ke state S3 dan address yang diakses adalah Y sama dengan 2 sehingga address ke-2 dan data output yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon, kemudian kita beri input X sama dengan 0 sehingga S3 tetap ke state S3 tetapi output yang dihasilkan adalah 6 sehingga address yang diakses adalah address ke-6 dan data outputnya sama yaitu 0. Kemudian kita tunggu selama 10 nanosekon, kemudian yang terakhir kita berikan nilai input X sama dengan 1 sehingga S3 akan kembali ke state S1 dan output yang dihasilkan adalah 4 sehingga address yang diakses adalah address ke-4 dan data output yang dihasilkan adalah 8. Kemudian kita tunggu selama 20 nanosekon, kita aktifkan resetnya dan kita matikan read ROM-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada hasil simulasinya. Jadi berikut ini adalah grafik dari hasil simulasinya. Nantinya kita akan bandingkan hasilnya dengan diagram sheet yang telah dibuat serta tabel data dan address ROM-nya. Jadi awalnya resetnya aktif dan return-nya non-aktif atau bernilai 0, maka data yang dihasilkan adalah Z. Kemudian
ketika reset dinonaktifkan dan read ROM diaktifkan, pada perubahan clock berikutnya data akan aktif membaca address sesuai dengan nilai Y, dimana pada saat ini kita berada pada state S0. Ketika mendapatkan input X0, maka output Y-nya adalah 1. Jadi data yang dibaca adalah data pada address pertama, yaitu 0100 atau 4. Kemudian pada clock berikutnya VSet mesin mendapatkan nilai input X sama dengan 1, maka nilai Y akan tetap bernilai 1 tetapi berpindah ke state S1. Dan ketika nilai Y sama dengan 1, maka data yang diakses adalah address pertama, yaitu tetap dan bernilai tetap 4. Kemudian pada clock berikutnya, pada state S1 mendapatkan input X sama dengan 1, maka dia akan tetap berada pada set S1 dan output Y sama dengan 0. Maka ketika mendapatkan output Y sama dengan 0, address yang diakses adalah address ke 0 dan datanya adalah 1. Dapat dilihat pada bagian ini. Setelah state berpindah, maka dia akan mengubah data yang ditampilkan menjadi nilai 1. Kemudian pada clock berikutnya X bernilai 0, maka saat set 1 mendapatkan input X sama dengan 0, output yang dihasilkan adalah 1. Sehingga data yang diakses adalah data pada address pertama, yaitu nilai 4. Berikut ini adalah nilai 4 pada pembacaan address pertama. Kemudian setelah itu dari S2 mendapatkan input X sama dengan 1, maka S2 akan tetap berada pada state S2, tetapi nilai outputnya berubah menjadi 4. Sehingga data yang diakses adalah data pada address keempat, yaitu 8. Dan pada data outputnya, data ini ditampilkan bahwa outputnya adalah 8. Kemudian pada clock berikutnya, pada set S2 mendapatkan nilai input X sama dengan 0, maka set akan berpindah ke set S3 dan mendapatkan output Y sama dengan 2. Sehingga data yang akan diakses adalah data kedua, yaitu bernilai 0. Maka output yang dihasilkan adalah 0. Kemudian X akan bernilai 0, maka X S3 ketika mendapatkan nilai input X sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah 6. Maka data yang diakses adalah data address ke-6, yaitu 0. Maka output pada data sama dengan nilainya tetap seperti sebelumnya, yaitu 0. Kemudian X bernilai 1, maka set S3 akan berpindah ke state S1 dan outputnya adalah Y4. Maka data yang diakses adalah data pada address keempat, yaitu 8. Kemudian kita cek bahwa outputnya adalah 8. Kemudian mendapatkan input X1 pada clock berikutnya, sehingga output yang dihasilkan adalah 0. Dan akan diakses data pada address ke 0, yaitu bernilai 1. Tetapi dapat dilihat bahwa pada clock berikutnya reset diaktifkan dan read ROM dimatikan, sehingga data tidak ditampilkan dan malah menampilkan nilai Z. Jadi demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.